sekali main motor pasti jadi nyandu sih kesananya. Dan memang kita spesialis liaran. Dan balapan apapun sudah ada sejak aspal belum ada. Nama saya Nofri Hendrian, umur saya 16 tahun, hobinya balap-balapan. Cita-cita saya jadi pembalap. Kerjaan saya bongkar-bongkar motor, belah mesin. Saya juga jadi joki motor. Nama saya Heri Gunawan, saya bekerja di Denis Motorsport. Hobi saya balap, ya balap liar, segala macem lah. Kalau di jalanan umum saya mah nggak mau nunjukin kalau saya tuh wah joki gitu jago nih bawa motor. Saya nggak, beda sama kalau di arena. Ya saya cuma hobi aja, ya buat untuk cari pengalaman lah, untuk jadi mekanik plus jadi joki. Ya namanya orang sih lain-lain juga mas, ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif, ya tapi saya sih nikmatin aja udah. Sukanya jadi joki, dikenal sama orang, nggak enaknya masuk rumah sakit jatuh aja udah. Heri sih dulunya dia di bengkel teman-teman aja, dia lompat-lompat. Sebelum ke saya di bengkel sini nggak lama, bengkel sini nggak lama. Akhirnya begitu dia nganggur lah, nggak kerja, sering lewat, saya lihat, kerja di mana ya lo? Enggak, nggak kerja. Udah lu sih ikut gue aja sini, bantuin gue ya, saya bilang gitu. Ya udah boleh, ya udah akhirnya ikut saya, itu saya ikut-ikut ajak ngetes motor. Joki itu perannya cukup berat. Kriterianya mencari joki ringan, sama cara start motor yang bagus. Joki itu kayak kerja lah, dia harus tanggung jawab, dia harus punya mental, dia harus berusaha, dia harus kuat, dia harus fokus, semua. Tapi dia tetap harus tenang, rileks, dan sisanya harus cerdas pada saat fight. Contoh trik saat start motor mau berangkat gitu kan, ada yang neken mental dulu dengan permainan. Mereka sering terjadi colong-colongan start. Karena kalau liar kan kita mesti pintar. Kadang-kadang dipancing sama musuh, dia gerak, dia nggak bergerak kan, dia mundur. Begitu dia mundur, ini baru mundur belum siap, ini udah start lagi. Itu permainan yang lepas start. Kadang-kadang mancingnya gitu, di belakang gerak, padahal dia nggak gerak, cuma dikagetin gasnya juga, dia ikut gerak gini jalan. Padahal dia nggak start, akhirnya mundur. Mundur kan begitu belum siap, kan nunggu RPM kan. Begitu mundur nyari RPM lagi. Begitu RPM belum dapat, buru-buru dilepas itu ya. Yang nggak start kan udah siap duluan RPM-nya. Nah, yang penting kan pihak satu udah jalan, kalau pihak dua ngikut itu udah sah. Jadi ya perlu cerdas kan, kapan kita bisa baca pikiran lawan, kita bisa ngelihat perubahan dari sikapnya. Setelah itu waktu saat udah berjalan, kita harus ngambil jalan kiri, ngambil jalan kanan, kita harus kapan buka. Dalam belasan detik itu kita harus mikir, ambil keputusan ke kiri, ke kanan, kemana ya. Banyak sekali triknya di situ, mau apapun ya harus cerdas ini, dan harus cepet karena waktunya paling lama 15 detik itu dari start sampai finish. Intinya joki itu pekerja sih, jadi dia harus mau atau berusaha
membuat motor itu menjadi lebih baik melalui masukan-masukan dari dia. Contoh, gear kurang, spuyer, main jet, kompresi, itu dia harus bisa ngerasain. Tapi itu biasanya tergantung jam terbangnya. Karena nasib motor baik atau enggaknya ya tergantung dari proses saat nyeting itu. Tapi kalau joki-joki ya yang entry level, mereka biasa sulit mengatasi. Nggak tahu ini kurangnya apa, ya yang simple-simple mungkin gear bisa. Tapi kalau yang lebih expert mungkin perlu tahu karburatornya apa, kurang main jet, pilot jet, kompresi, itu dia harus bisa ngerasain. Pertama saya naik motor balap hobi, bawa motor temen. Pertama di lapangan. Di lapangan baru di jalanan, saya baru di arena. Ada abang saya, temen abang saya, disuruh bawa. Udah ikut aja, cuma ngetrek, jajalin ya udah. Disuruh bawa motor temen abang saya di bengkel, bawa. Ada sih rasa deg-degan, begitu deg-degan saya coba dulu, kepikir-pikir, pas pengen start serahin aja sama yang di atas, udah tenang enak baru bisa bawa motor. Udah gitu baru nggak ada rasa takutnya. Kalau persiapan saya mah kalau balap yang penting satu, stamina sehat, badan fit lah. Kalau bisa badan bersih kan. Kalau kata orang tuh buang sial lah kan dari badan ya, segala macam itu. Terus cuma berdoa deh. Saya udah joki dari SMP. Ya temen punya motor bikin sama bengkel lain, saya coba bawa, udah sampai sekarang udah jadi joki. Yang penting mah satu, bisa ngerasain motor aja. Maksudnya motor kurang apa, dia bisa tahu. Itu, dia pasti ke depannya pasti bisa. Kalau cuman bawa motor doang mah, anak kecil kan juga bisa bawa motor kan. Pasti bisa, cuman kan yang buat ngerasain tuh susah. Kalau di bengkel lain, mati hidupnya motor itu tergantung sama jokinya, karena si mekanik cuma terima input dari joki. Ya misalnya main jetnya kurang, itu mekaniknya harus ngikutin. Iya, even sampai mesinnya hancur pun ternyata udah kekeringan ya, karena dikurangin terus ya bisa terjadi seperti itu, motor nggak lari, apa segala macam. Wah, kalau saya mesin sih dibantu sama adik saya ya, jadi dia yang membangun sampai 90%. Joki sih ada beberapa ya, ada yang bisa ngerasain, ada yang belum bisa ngerasain. Jadi kalau main jarak drag ya, cerita drag 200 meter itu joki berperan. Jadi itu joki banget, harus jokinya yang benar-benar responsif. Kalau masalah uang itu relatif, karena ya ini judi, tapi ini menurut saya bukan judi kartu. Kartu kan nggak bisa disusun, tapi kalau ini kita bisa nyusun kartu gitu loh. Setelah nyusun kartu kita ketemu, ayo kita lihat kartu kita mana lebih besar. Kalau main kartu kan nggak bisa buka di tempat. Kalau ini kan kita nyusun kemampuan kita nyusun dedikasi kita nyusun semuanya, strategi kita, abis lawan ini lawan siapa, itu semua ada susunannya. Kita juga nggak bisa langsung lawan yang paling kenceng. Kita mesti mulai dari bawah, satu-satu kita selesai. Ya udah seperti karir, cuman ya ada nilainya, ada rewards-nya seperti itu lah. Ya gimana lah, sesuatu yang ngadu dengan uang kan kadang-kadang menarik ya. Tapi kalau saya prinsipnya bukan karena uangnya. Kebetulan dunia yang saya suka ada di balapan liar, bukan balap liar ya. Dan kebetulan dalam dunia balap liar itu kalau kita mau ngadu ke bengkel lain ya, kita harus ngikutin permainannya, yaitu ya judi. Karena kalau diajak, lu mau nggak main? Ya nggak bakalan mau.
mereka juga nggak akan mau. Kalau mereka nggak mau, saya juga nggak bisa ngetes sama yang lain. Jadi saling keterkaitan ya satu sama yang lain. Kalau untuk fundraise biasanya berapa ya, start money ya masing-masing kesepakatan di awal lah, itu sih tergantung kelas joki yang kita sewa, dari ratusan ribu sampai jutaan. Biasa yang punya motor dapat 10%, jokinya mungkin ya 20, 15, 25, ya kesepakatannya aja. Kalau nggak ada calon nggak ada duit. Kayak saya nih sama Ko Indra musuh. Ko Indra bawa ninja, saya bawa ninja juga. Tuh ninjanya ayam tuh dicari gitu sama calonnya. Diajakin ngabrukan. Kalau Ko Indranya mau, ya udah mau main berapa? Ya udah, ntar saya kumpulin duit ada berapa, baru start. Kan seru kan, jadi bengkel ini ketemu bengkel ini, jadi kita tetap bisa konsisten membangun satu motor. Kita tahu hasil apa yang kita peroleh, kita pelajari, ya kita adu. Tentunya sebelum kita naik motor ya kita udah tahu lah resiko naik motor ya, jatuh, habis jatuh ya bisa meninggal atau apa, kan bukan hanya tertimpa pada joki. Kalau sudah ambil dan sudah siap dengan segala resikonya, harusnya udah nggak ada sedih ya. Kalau itu mah udah resiko setiap semua joki. Ya entah masuk rumah sakit lah, sampai entah berujung kematian lah. Paling nggak enaknya sih waktu jatuh di Kampung Melayu itu, udah lama itu, tahun berapa gitu, masuk Cipto, kan urat kaki saya putus, keluar panjang 2 biji, di sini kena 12 jahitan, ya kan urat keluar, udah itu parah. Ya kan karena emang di sini nggak ada lahan ya, mau di mana lagi gitu loh. Sedangkan balapan apapun sudah ada sejak aspal belum ada, balapan kuda kan udah ada duluan. Jadi ya karena di sini nggak punya lahannya, ya mau di mana gitu loh. Jadi nggak bisa kita orang tetap sembunyi-sembunyi di negara manapun ya tetap ada balapan liar. Tetap nggak bisa lah kita bilang di sini nggak mungkin. Singapura yang ketat sekali aja tetap ada balapan liarnya, padahal kameranya ratusan biji di kota. Kalau resmi kan terbentuk regulasi, ada batasan-batasannya. Tapi liar pun sekarang sudah ada batasannya. Ini nggak boleh ini nggak boleh ini. Secara persiapan sama lah, kurang lebih mirip. Ya trek liar juga bayar polisi, mereka yang jagain kok. Kalau nggak kan nggak lepas-lepas, nggak setar-setar. Di lapangan ya bayar juga. Kalau saya pikir sih balap liar sama kita nggak beda, sama aja. Balap liar kan ada yang masih hobi ugal-ugalan, ada yang enggak. Biasanya yang baru-baru itu yang suka ugal-ugalan. Tapi kalau yang udah sering main, istilahnya udah ada nama gitu, udah bawahnya udah lebih bagus, itu udah nggak ugal-ugalan kayak gitu. Soalnya kan istilahnya sekarang dia udah mikir, gue sayang badan gitu. Kalau kenapa-napa gue nggak bisa ngegas start lagi kalau main gitu. Dari orang tua sendiri sebenarnya sih nggak setuju. Cuman kalau kata orang tua juga, emang dasar anaknya gitu, susah dibilangin ya kan. Entah berapa kali masuk rumah sakit, jatuh lah ya kan. Pernah saya ngomong gitu, ibu saya, "Nop, berhenti. Ya Bu, hobi, serah ibu, kalau ibu ngelarang gitu malah Nopri nekat. Ya udah serah kamu dah. Yang penting jangan liar." Karena dia anaknya bengal, bangor, tidak mau sekolah. Sekolah juga sering bolos terus. Kecilnya dulu memang badung, tapi sekarang nih alhamdulillah enggak. Satu udah membantu orang tua, hasil keringat dari payah dia, uang gajinya dari bengkel sudah, orang tuanya sudah menyicipi dari dia gitu. Sering membantu orang tua, adik-adiknya juga gitu. Saya mending buat bantu orang tua, kan adik saya sekolah gitu. Buat bantu bayaran sekolah adik saya, buat bantu orang tua nyari duit juga, buat ngasih anak yatim, nyumbang orang miskin, sisanya buat orang tua. Dia emang anak yang berbakti pada orang tua. Ibu sedih kenapa? Ya dia bisa begini Nopri.
jadinya terharu. Dulu juga nggak bisa, alhamdulillah dia sekolah sampai sekarang bisa begitu. apa boleh buat kalau emang dia mau mengangkat derajat orang tuanya, saya alhamdulillah bersyukur. Asal yang penting dia satu, jangan narkoba dan jangan neko-neko. Deket sekali. Pokoknya joki itu memang kehidupannya dekat dengan mabuk dan cewek. Tapi nggak selamanya seperti itu dan nggak semuanya seperti itu. Kalau saya mah satu hobi kan, dua ya pamor lah nama istilahnya kan. Ya kalau cewek sih enggak lah. Ya. Kalau masalahnya kalau joki, kalau saya sendiri mah pantangan gitu kalau buat main cewek gitu. Sial, pasti orang sial apes. Kan ada joki-joki sekarang mau dapet cewek doang mau jadi joki. Buat apaan perempuan? Kalau bisa taruh museum perempuan. Perempuan bikin orang kosong aja pikiran, galau. Bikin orang galau, bawa motor tau terjatuh, tak apa. Harapan ke depan sih pengen jadi orang sukses aja mas. Ingin jadi mekanik yang hebat lah istilahnya. Ya selama dia masih berani, ada joki yang 35 tahun, ada, tua-tua ada. Yang dulunya liaran terus tiba-tiba jadi resmi dan sekarang terkenal sekali juga ada. Nama asli saya Andri Irwan, panggilan akrab sih biasanya Cemong ya. Dulu kan nama Cemong ini dari dampak balap liar. Itu kejadiannya jatuh muka saya banyak cemong-cemong gitu kan karena kena aspal gitu kan. Jadi ya udah lama-lama jadi nama Cemong dipanggilnya kan. Nah kalau saya bikin tambah modified itu setelah saya main ini. Emang awal semua sih rata-rata dari balap liar sih. Gitu. Banyak sih yang teman-teman saya yang udah sukses main di hobi juga rata-rata awalnya pembalap liar sampai jadi pembalap resmi. Cuma kalau saya beda lain, saya nggak jadi pembalap resmi, saya hanya hobi. Jadi emang saya bilang orang udah sekali main motor pasti jadi nyandu sih kesananya. Nah kalau dari hobi ini saya jadi kerjaan emang bener-bener nyambung gitu kan. Karena pergaulan saya pergaulan motor dari dulu, nggak pernah pergaulan kemana-mana. Jadi buat saya kesini ketemu teman, ini ketemu nih. Akhirnya banyak inspirasi yang kita bisa bikin gitu di sini. Ini joki liar saya nih, tahun 2008. Ya, dari Jawa nih yang saya bilang Superman Indonesia ini dulu saya pernah cerita. Ini Superman pertama kali. Iya, waktu saya dikenal joki Superman itu karena saya kalau uji engine itu pengoperannya tangan kanan ngegas, tangan kiri ngoper gigi. Jadi pengoperannya tidak pakai kaki. Jadi dari start kita bodinya biasa, dibuka power 1 mau menuju kedua kita sudah tidur kayak Superman. Jadi gigi 2, 3, 4, 5, 6 kita oper dengan tangan kiri. Kalau menurut pendapat saya dan saya rasakan itu keadaan kita tidur itu lajunya Kawasaki Ninja itu akan luar biasa. Itu beda. Begitu kalau untuk di liaran memang kita spesialis liaran. Karena ya omsetnya lebih banyak gitu, angpaonya gitu, Bos. Ada masa depan atau enggak tergantung dari gimana cara bawa hidupnya dia sendiri. Kalau jadi joki terus kehari-hariannya urak-urakan terus mabok yang seperti saya bilang, gimana bisa dapat sesuatu dengan itu gitu. Ini buat joki yang lain-lain jangan ugal-ugalan, berhentiin yang buat ugal-ugalan. Mendingan kita buat di resmi aja. Maju terus, pantang mundur.
memacu kuda besiku.